akan terganggu oleh banyak noise gitu ya. Karena kenapa? Karena ya si impurities juga kebaca, kemudian oksigen juga kebaca, karbon karbon dioksida juga kebaca gitu ya. Jadi terlalu banyak pengganggu sebenarnya di 210 nanometer. Tapi ketika kita tidak tahu berapa panjang gelombang maksimum senyawa kita, ya kita terpaksa scan dulu di 210 gitu ya dengan harapan akan teridentifikasi. Setelah itu baru kita scan spektrumnya. Nah, dari spektrum nanti kita dapat panjang gelombang maksimum ya. Kenapa bisa sih spektrum bisa jadi panjang gelombang maksimum? Nanti kita lihat contohnya. Oke, jadi ini sudah ya. Ini adalah tampakan plat kalian ya, yang bentuknya vertikal. Nah, setelah di-scan, kita anggaplah satu aja dulu ya. Misalnya nih sampel pertama di-scan tadi ya dari bawah ke atas, nanti tampakannya di software ini gimana? Tampakannya adalah sebagai berikut ya. Tapi ini plat yang horizontal. Jadi kalau yang tadi itu kan dari bawah ke atas ya, sekarang platnya ceritanya dibaringkan. Ya, diputar posisinya 90 derajat ke arah kanan misalnya. Jadilah begini. Jadi tadi kalian ngelusi dari mana? Dari sini kalian ngelusi. Ini bawah, ini atas, ya. Jadi di kiri ini adalah batas bawah, yang di kanan inilah batas atas. Jadi ngelusinya sebenarnya dari sini. Dari sini ke sini. Ya, ini karena dibalikin aja, ditidurin di platnya gitu ya. Makanya kelihatannya kok mendatar bukannya naik lagi vertikal gitu ya. Karena ini posisinya dibaringkan supaya lebih gampang melihat puncak gitu ya. Jadi dari bawah ke atas. Terus cahaya juga tadi sama, ya cahayanya itu kan dari bawah juga ke atas. Nah ternyata di sampel kita, kita ada 2 puncak. Ya sebenarnya lah puncak si paracetamol dan asam mefenamat sebenarnya. Kenapa? Karena si plat kita yang si paracetamol ibuprofen itu dari tahun ke tahun selalu jelek hasilnya ya. Jadi jelek lah untuk dipresentasikan gitu ya, untuk kalian bisa belajar melihat puncak gitu. Karena saking kecilnya itu hampir seperti pengotor terlihat ya, nggak ada perbedaan signifikan antara pengotor dan puncaknya. Jadi kita pakai yang ini aja contohnya, kita anggap ini paracetamol dan inilah ibuprofen. Ya, nanti kalian akan peroleh seperti berikut. Ya, ini paracetamol, ini ibuprofen. Cuman kalian nggak bisa nih serta-merta bilang, oh ini paracetamol nih, ini ibuprofen. Atau jangan kebalik gitu ya, ini paracetamol, ini ibuprofen. Lihatnya dari mana? Pertama, kalian lihatnya dari RF. Ya, itu yang paling gampang dari RF. Jadi biasanya kalau kalian cari fase gerak, kalian sudah punya referensi gitu ya, bahwa oh dengan fase gerak A, paracetamol nanti kira-kira RF-nya akan berada di mana. Itu pertama yang kalian cocokin ya. Misalnya nih RF-nya ada di sekitar 0,6 sampai dengan 0,7 ya, antara 0,6 sampai 0,7. Nah, enaknya kalau pakai software itu kita nggak usah lagi memperkirakan. Oh, berarti posisi tepatnya di berapa? Ini ada datanya ya. Ini adalah 0,66 ya untuk si paracetamol dan 0,92 untuk si asam mefenamat. Jadi inilah 0,66, yang ini adalah 0,92. Ya, jadi gampang, dia bisa lebih tepat lagi menentukan RF. Ya, kita nggak lagi menghitung-hitung pakai kertas kalkir, itu digambar, ngitung sendiri berapa sih dia larinya gitu, kemudian dibagi dengan jarak LC, nggak lagi. Ini sudah otomatis si alatnya membagikan untuk kalian. Nah, kemudian dari RF, cuman RF itu kan tidak spesifik ya, bisa aja ada beberapa senyawa yang RF-nya sama gitu ya. Kalau sifat fisikokimianya sama persis, ya dia RF-nya pasti akan sama gitu. Yang kedua, RF itu bisa bergeser ya, tergantung dari kejenuhan, kemudian kemurnian pelarut organik yang kita gunakan. Jadi kadang-kadang, loh kok dengan fase gerak yang sesuai pustaka beda ya hasil saya dengan pustaka, misalnya pustaka bilangnya 0,66 tapi saya dapatnya 0,56 misalnya gitu, atau saya dapatnya 0,70. Nah itu bisa ya, bisa terjadi pergeseran RF ya tergantung dari tadi, kejenuhan, kemudian plat yang digunakan, dan juga dari kemurnian dari si pelarut organik yang kita gunakan ya, apakah pelarut organik yang sudah terkontaminasi atau kadarnya sudah berkurang gitu. Harusnya kalau pakai etanol pro analisis dia kadarnya paling enggak ya 99% gitu ya. Tapi karena sering buka tutup gitu, apalagi kemudian pengambilannya tidak higienis gitu ya, dari orang ke orang itu bisa terjadi penurunan kadar. Oke, jadi ini ya hasilnya, pertama itu RF ya. Yang kedua, selain RF kita lihat apa? Kita bisa lihat si warna, ya warna di lampu UV.
ya, warna di lampu UV. Nah, di sini kebetulan ada nih lampu UV ya yang 254 di sebelah kiri ya, 254 dan juga di 366. Ya, lampu UV itu biasanya adanya cuma 2 ya, 254 sama 366 untuk yang visualisasi. Nah, contoh petampakan di 254 seperti apa? Kurang lebih seperti ini, ya. Kalau di 254 plat kalian yang putih itu dia akan menjadi berwarna hijau. Kenapa? Karena coba kalian perhatikan ya nama plat yang kalian pakai itulah GF254. Berarti silika gel F254. Dia akan berpendar di panjang gelombang 254. Itu maknanya si plat kalian dengan nama silika gel F254. F itu artinya plat kalian akan berfluoresensi di panjang gelombang 254. Nah, kebetulan inilah di panjang gelombang 254. Kalian buktikan. Oh, benar nih. Plat saya berpendar hijau di 254. Ya, karena memang si plat silika kalian itu waktu dipabrikan dia sudah diberikan senyawa fluoresensi, ya. Sehingga dia bisa berpendar hijau di 254. Ya, sedangkan senyawa kalian lah yang berwarna hitam ini. Ya, jadi gitu. Kalau mau cari benda yang gelap, gitu ya, cari benda yang gelap, maka platnya yang dipendarkan, gitu ya. Dan kebalikannya, kalau mau cari benda yang terang, maka platnya dihidupkan, gitu ya. Jadi plat silika itu tidak melulu jenisnya lah F254. Ada juga plat silika yang cuma silika G tanpa F254 ya. Biasanya untuk apa yang silika gel gitu ya tanpa 254-nya, yaitu untuk melihat senyawa-senyawa yang berfluoresensi. Contohnya apa? Contohnya kalau obat itu ada kina, ya ada kinin. Senyawa kinin kalian tahu ya, obat malaria, anti-malaria itu berasal dari pohon kina. Namanya senyawa kinin untuk obat malaria. Itu dia berpendar ya, dia berpendar sehingga nggak mungkin kita pakai plat yang berpendar juga. Nanti sama-sama berpendar nggak kelihatan ya, ibaratnya kayak sama-sama terang itu nggak akan kelihatan ya, nggak akan kelihatan nih. Ini kan kelihatan jelas ya, platnya hijau, berpendar hijau, senyawanya hitam, kelihatan jenis senyawanya hitam ya. Tapi kalau dalam kasus si kinin itu, si kinin ini berpendar di 254 ya, kemudian platnya berpendar juga di 254, itu nggak akan kelihatan, kelihatannya cuma hijau aja semua, nggak kelihatan senyawa kalian ya, gitu ya. Sehingga kalau si kinin pilihannya cuma 2. Si kinin itu kalau KLT ya pakai plat yang tidak berpendar, yang silika gel atau senyawa kininnya yang kita padamkan, itu bisa ya, namanya quenching, bisa itu ya. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, berarti kita harus punya, misalnya nih kalian mengerjakan kinin berpendar, tapi di lab cuma ada plat yang berpendar aja gitu. Apakah kita harus beli plat yang baru yang tidak berpendar? Itu masih bisa diakali ya. Jadi kininnya yang kita padamkan biasanya dia disemprot dengan H2SO4 ya. Jadi awal berpendar dia menjadi gelap, sehingga bisa kita pakai plat yang berpendar kalau nggak punya plat yang gelap gitu ya. Itu cuma contoh aja. Nah, biasanya terus apa sih Bu maknanya dari si pendaran ini? Pendaran di 254 sama 366. Nah, biasanya ada senyawa khusus yang dia berpendar berwarna unik gitu ya. Misalnya ini kebetulan kalau yang koresponden ada ya. Tapi ada kalau senyawa bahan alam itu misalnya di lampu 254, lampu UV 254 dia menghasilkan warna kuning misalnya. Ya, ini kan kebetulan hitam nih kita punya ya. Nanti ada yang warna kuning, mungkin ada yang kebiruan, ada yang keunguan. Nah, itu biasanya khas untuk satu golongan tertentu gitu ya. Tapi masih biasanya itu masih golongan, biasanya jarang yang sudah paracetamol dia pendarannya akan ungu, nggak mungkin ada senyawa lain yang pendarannya ungu. Nah, tidak seperti itu ya. Kalau misalnya yang di 254 ini banyak senyawa yang memiliki pendaran yang mirip gitu ya, apalagi yang 366. Kalau yang 254 ini ya, selama saya pernah mengerjakan KLT rata-rata dia berwarnanya seperti ini ya, gelap, berwarnanya hitam atau kecoklatan gitu ya. Jarang ada yang berpendar berwarna-warni kalau di 254. Kalau di 366 baru ya, 366 nanti kita lihat deh perbedaannya ya. Tapi ada senyawa tertentu yang dia bisa menghasilkan warna di 254, tapi kadang warna itu nggak spesifik gitu ya. Misalnya tadi, cuman paracetamol yang pendarannya berwarna ungu di 254, enggak ya, ada beberapa senyawa yang bisa berpendar ungu di 254 misalnya ya. Jadi sebenarnya kalau pakai 254 sama 366 ini dia tidak begitu spesifik ya, hampir sama lah kayak RF. Mungkin ada beberapa senyawa yang akan sama responnya, respon RF-nya, respon cahayanya. Oke, kita contoh yang 366 sekarang ya.
366. Nah, ini ya 366. Nah, dia akan lebih kelihatan berwarna ya, beda dengan 254 tadi. Kalau 254 itu rata-rata begini nih, ya hampir semua begini warnanya ya. Kemudian yang 366 dia lebih spesifik. Ya, dia lebih spesifik lagi, dia lebih kelihatan warnanya ya. Ada yang warna kuning, di sini ada yang berwarna lembayung, misalnya ada yang berwarna merah. Yang merah ini biasanya klorofil ya. Kemudian ada yang berwarna kebiruan. Nah, ini ya, ini yang bisa kita gunakan untuk identifikasi juga ya. Yang pertama ada RF, yang kedua ada si warna visualisasi di lampu UV. Mungkin nih, tadi yang ini RF-nya berapa? 0,66, berwarna kuning, 366 gitu ya. Jadi saya sudah dapat 2 informasi di sini ya, bahwa si puncak yang ini RF-nya lah 0,66 dengan pendaran lampu UV 366-nya adalah berwarna kuning. Kalian cocokin paracetamol nggak begitu gitu ya? Apakah paracetamol seperti itu? Dia ciri-cirinya kalau iya berarti kemungkinan besar memang yang ialah paracetamol. Kenapa? Dari segi RF oke ya, dari segi warna juga oke gitu ya. Tapi biasanya kalau identifikasi ya lebih susah kita membandingkan dengan pusaka dibandingkan kita bandingkan dengan standar ya. Jadi biasanya kalau orang identifikasi itu ada standar yang ditotolkan di sampingnya ya. Jadi anggap aja biasanya pasti begini kalau orang identifikasi ya, misalnya nih titik pertama gitu ya, track pertama itu ditotolin standar, nanti track sisanya track 2, track 3, track 4, track 5 baru sampel-sampelnya. Nanti gampang, udah ada standarnya, misalnya ini standar paracetamol, ini standar ibuprofen, ini sampel 1, sampel 2, sampel 3 gitu ya. Ini gampang aja, nanti lihat si standar paracetamol dia naikin beberapa RF-nya. Nanti kita bandingkan si sampel kita ada nggak puncak di RF yang sama, ada nggak warna yang sama di tempatnya paracetamol, tempatnya ibuprofen gitu ya. Jadi ada nggak sampel kita ini menunjukkan RF yang sama dengan paracetamol ibuprofen sesuai dengan standar ini dan standar ini. Adakah warna yang sama dengan paracetamol dan ibuprofen standar? Jadi gitu, itu gampangnya ya. Tapi banyak kasus bahwa kita nggak punya standar gitu ya. Banyak lab yang tidak punya standar, jadi kita nggak bisa membandingkan secara in situ atau kita nggak bisa membandingkan secara langsung gitu ya, side by side antara si standar dan si sampel kita dalam satu plat ya. Kalau kita nggak punya standar, kita nggak bisa membandingkan side by side. Paling nggak ya kita bandingannya berdasarkan pustaka ya. Walaupun kalau pakai pustaka itu nggak up to date gitu ya, karena pustaka itu kan dikerjakan sama orang dulu ya, RF-nya RF orang gitu, dengan plat yang berbeda, dengan produk organik dengan merek yang berbeda gitu. Walaupun sama-sama nih etanol proanalisis, oke kita juga etanol proanalisis, kloroform proanalisis kita juga kloroform proanalisis gitu ya. Cuman kadang merek bisa berbeda gitu ya. Mungkin punya kita mereknya adalah merek, tapi kalau mereka mereknya misalnya Sigma gitu ya, itu bisa memberikan perbedaan hasil, atau kejenuhannya berbeda, suhunya berbeda, itu juga akan berbeda RF-nya, paling nggak ada pergeseran. Jadi paling enak memang kalau identifikasi kita side by side notolinnya itu dengan standar yang kita punya. Jadi standar paracetamol kita total, ibuprofen kita total, kemudian samping-sampingnya kita totalkan si ya. Ini sudah ya. Nah, terakhir untuk identifikasi kita bisa memakai spektrum. Nah, ini yang lebih yang lebih spesifik ya untuk spektrum. Nah, ini contohnya ya. Untuk spektrum, jadi spektrum itu kita scan. Nah, di sini sebetulnya ada 3 ya. Ini kelihatannya nggak kecil ya. Kita abaikan aja yang kecil ini ya. Jadi di sini kita ada 2 puncak yang besar, yang mana kita curigai sebagai paracetamol dan sebagai ibuprofen. Ya, pertama dari RF, kita cek dulu tadi udah oke. Kemudian dari warna oke. Sekarang terakhir adalah dari spektrum. Ya, maka si puncak ini dan puncak ini sekarang kita scan spektrumnya. Kalau scan spektrum dari berapa ke berapa? Kalau misalnya dia UV, kan kita tahu nih paracetamolnya pasti UV gitu ya. Kan kalau dari pustaka dia banyak gelombangnya 247. Kalau 247 itu berarti masih rentang UV ya. UV itulah 200 sampai 400.
Kalau visible nanti dia 400 ke atas. Bisa dilihat dari warna larutan. Kalau larutan kalian warnanya bening, otomatis dia pasti UV. Ya, kalau larutan kalian berwarna, dia pasti masuknya ke visible. Jadi puncak yang ini akan kita scan dari panjang gelombang 200 sampai dengan 400. Panjang gelombang ibuprofen juga sama. Ya, kita scan spektrum ibuprofen juga sama. Kita scan dari 200 sampai 400. Nanti tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya ya. Jadi yang ini adalah puncak yang ini. Puncak yang ini kita scan tadi kita scan di 200 sampai dengan 400. Ya, jadi nanti gini dia ya. Yang ini panjang gelombang nih. Sumbu X adalah panjang gelombang. Nanti sumbu Y-nya adalah AU ya, atau AUC, atau kalau spektrum fotometer biasa itulah absorbansi. Jadi di 200 dia absorbansinya berapa? AU-nya berapa? 201 berapa? 202 berapa? Jadi per satu satuan. Ya, dirajah itu kayak diplot sampai dengan 400 nanometer. Maka muncullah yang namanya spektrum. Jadi spektrum UV vis adalah hasil plotting panjang gelombang dengan AU atau absorbansi. Ya, itu namanya spektrum. Nah, kalau spektrum ini spesifik ya, paracetamol yang tampangnya pasti begini spektrumnya, nggak mungkin yang lain. Gitu ya. Ibaratnya kalau orang deh, kalau misalnya si A ya mukanya pasti begitu gitu ya. Tidak mungkin akan sama seperti si B gitu ya, kecuali dia kembar ya. Nah, begitu ya. Nah, ini kurang lebih lah si paracetamol. Ya, kemudian tadi saya bilang enaknya kalau kita bisa side by side nih sama standar yang kita punya gitu ya. Jadi kita totalkan standar paracetamol, selain kita totalkan sampel. Nanti bisa kita overlapping. Ini overlapping ya, ini ada 2 nih. Kita bandingin deh, ini ada 2 sebenarnya. Kita cari yang jauh ya. Nah, ini kita overlappingnya. Ini sampel 1, ini sampel 2. Ya, jadi mirip dia bentuknya ya. Nah, kalau kita punya standar gitu ya, kita bisa totalin side by side dengan standarnya, kita bisa gini ya, kita bisa overlap. Jadi misalnya ini standar yang hitam, kemudian sampel kita lah yang pink. Nah, kita bisa yakin nih bahwa ini paracetamol nih. Kenapa? Karena mirip nih. Bisa kalian lihat mirip ya, dibandingkan kalian membandingkan dengan pustaka gitu kan, kadang-kadang itu pasti subjektif ya. Oh, mirip nih sama pustaka gitu. Padahal kita nggak bisa mengoverlap secara langsung gitu ya. Jadi hanya perkiraan dari bentuk puncaknya sampai gelombang maksimumnya. Nah, kemudian, ini ya kalian sudah dapat nih spektrum gitu. Sebenarnya spektrum ini bisa kalian lihat yang gelombang maksimumnya berapa. Lihat aja puncak maksimum yang mana yang ini ya. Berapa yang gelombang maksimumnya? Dia sekitar 248 nanometer. Ya, kan kebetulan kalau paracetamol gampang lah dicari ya panjang gelombang maksimumnya di pustaka-pustaka. Tapi kalau yang bahan alam susah ya, bahan alam itu susah. Jadi tadi saya bilang kalau yang bahan alam yang senyawa kita nggak tahu panjang gelombang maksimumnya ya kita scan dulu di 210. Begitu scan 210 dapat puncak. Dari puncak itu kita scan spektrum kayak gini ya. Dan spektrum ini kita baru bisa menentukan panjang gelombang maksimumnya adalah sekian. Kenapa? Karena dari spektrum kita bisa lihat mana sih puncak yang paling tinggi, yaitu berarti panjang gelombang maksimumnya di sana. Itu ya dengan absorbansi atau AUC paling tinggi. Itu kurang lebih ya. Jadi sudah. Kemudian itu untuk identifikasi ya. Kita selesai mengidentifikasi, baru kita bisa melakukan penetapan kadar, gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya ini masih asosiasi gitu ya. Oh, ini mirip nih puncaknya gitu. Nah, di sini ada nih sebenarnya alat bantu ya. Di sini ada tools. Ada tools yang bisa membantu kita untuk memastikan antara si spektrum 1 dengan spektrum 2 dia antara spektrum 1 sama spektrum 2 itu dia sebenarnya berapa sih kemiripannya, itu bisa ada ya. Nah, jadi spektrum itu bisa kita bandingkan ya, kayak gini nih misalnya ya. Jadi kita punya spektrum sampel kita punya spektrum di library.
Spektrum delivery itu dari siapa? Dari si WinCats-nya, dari industri dari pabriknya ya, dari perusahaan, instrumennya yang ngasih kita, beberapa library gitu ya, beberapa pustaka lah, pustaka spektrum. Nanti kita bisa cocokin, "Oh saya punya spektrum yang ini." Misalnya kita punya spektrum yang ini, ya. Kita misalnya punya standar gitu ya, "Oh saya punya nih spektrum yang ini, saya mau tahu ini senyawa saya benar nggak paracetamol?" Ya udah dibandingin sama yang si library-nya, software gitu. Oh nanti langsung di-overlapping sama software-nya sendiri. Oh ternyata benar nih munculnya adalah paracetamol gitu, misalnya paling atas ya paracetamol dengan korelasi 0,99 gitu. Nah nanti baru kita bisa membuktikan secara ini ya, kita bisa membuktikan secara apa ya, secara aktual gitu, oh bahwa bener nih, spektrum yang saya punya tadi itulah spektrumnya paracetamol. Walaupun saya nggak punya standar, tapi saya sudah bandingin dengan spektrum yang ada di library. Library-nya datang dari mana? Dari perusahaannya, perusahaan instrumennya ya, dia sudah men-scan banyak senyawa, kemudian didokumentasikan oleh dia, kemudian kita dikasih gratis, ya. Dikasih gratis ketika kita beli instrumen. Jadi ada banyak senyawa, misalnya 1.000 senyawa obat, sudah dikasih gratis spektrumnya oleh si, perusahaan itu ya, itu kalau kita nggak punya standar. Tapi kalau kita punya standar ya tinggal di-compare side by side antara standar kita dan juga, sampel yang kita analisis, gitu ya. Itu baru identifikasi. Jadi, syarat syarat kita bisa melakukan penetapan kadar adalah pertama kita mampu mengidentifikasi, itu yang pertama, ya. Kedua, kita bisa memisahkan si sampel kita. Nih misalnya kayak gini, ini terpisah namanya ya, antara ini sama yang ini dia terpisah nih, ya. Terpisah, tapi nggak bisa kita cuman bilang, "Oh itu terpisah." Harus ada apa ya, bukti ilmiahnya, kayak tadi ya, yang kayak tadi itu kita nggak bisa bilang tuh, "Oh ini dia mirip." Ya, kalau bisa ya miripnya ada korelasinya gitu ya, ada angka yang menunjukkan derajat kemiripan, yaitu korelasi tadi. Ya 0,99 berarti udah mirip banget. Kemudian kalau yang terpisah pun kita nggak bisa bilang nih, bener nih secara visual terpisah kok, semua orang pasti akan bilang bahwa si paracetamol dan si ibuprofen ini terpisah gitu. Cuman kita harus ada data ilmiahnya gitu ya, kita harus ada bukti ilmiahnya. Apa yang kita hitung sebagai keterpisahan? Yang kita hitung adalah nilai resolusinya. Ya, karena nggak mungkin ya sampel yang menempel itu bisa kita tetapkan kadarnya, karena masih ada overlapping ini ya, overlapping absorbansi, ada overlapping AUC gitu ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang AUC-nya sekian, siapa sih AUC-nya sekian gitu ya, ibaratnya kayak luas daerah si A masih menjadi luas daerah si B, luas daerah si B masih menjadi luas daerah si A, itu nggak boleh ya. Jadi harus terdefinisikan dengan jelas gitu, si A ya si A, si B ya si B, itu ya. Karena kalau enggak nanti bisa terjadi kesalahan dalam penetapan kadar gitu ya, karena harusnya puncaknya kecil jadi gendut, kenapa? Karena dia masih mepet sama temennya. Jadi kadarnya dibesar gitu, padahal kadarnya kecil sebenarnya. Tapi karena dia belum terpisah gitu, dia mepet, contohnya nih ya yang mepet ya. Nah kayak gini nih ya, ini mepet nih antara si ini, kan mepet nih, kita nggak tahu sebenarnya siapa. Yang si ini nih sebenarnya sampai mana sih daerahnya, si ini juga sampai mana daerahnya, itu nggak boleh kita tetapkan kadarnya. Karena masih bercampur dia AUC-nya atau absorbansinya gitu ya. Jadi dia harus mempunyai puncak yang tegas sendiri-sendiri. Nah keterpisahan ini apa? Walaupun visualisasi nih 100 orang kalian survei juga bilangnya terpisah gitu ya, cuman data ilmiahnya apa? Adalah nilai resolusi gitu ya. Nilai resolusi, resolusi berapa yang baik? Nah, ketika kuliah saya bilang nilai resolusi yang baik itu kan pustaka lah di atas 1 gitu ya, RS lebih besar dari 1,0. Tapi kadang di prakteknya 1,0 itu juga dia masih agak mepet gitu ya. Jadi kalau misalnya kita penelitian kita pakai resolusi yang 1,5 ya, di pustaka juga ada beberapa pustaka yang resolusi di atas 1,5 baru dianggap terpisah dengan baik gitu. Nanti kita lihat contoh hitungannya ada ya. Ini memperkenalkan software aja biar kalian tahu datangnya dari mana sih ini, data-data nantinya gitu ya. Nah, oke jadi itu dulu ya untuk si pengolahan datanya, pengolahan data dari si software gitu ya. Jadi plat yang kalian scan kemarin itu hasilnya apa? Hasilnya lah begini, ya. Nah dari hasil ini nanti kita dapat yang namanya area, ya.
area. Kalau spektrofotometer kita dapat namanya absorbansi, tapi kalau yang ini kita dapatnya namanya area, ya. Itu bisa kalian lihat ya, ini area. AUC itu area under curve, jadi luas di bawah kurva. Kurva yang dimaksud mana? Ini kurva ya. Ini kan kurva nih, bentuknya kayak kurva ya. Ini namanya AUC, area under curve. Kalau spektrofotometer dia namanya adalah si absorbansi. Ya, nggak ada dia modelan begini tampangnya ya. Langsung aja keluar nilai absorbansi berapa gitu. Oke, Adik, kita stop dulu yang ini ya. Oke, mohon ditunggu sebentar ya. Saya carikan data yang lain. Oke, jadi berikut datanya ya. Pengolahan datanya. Jadi dari praktikum ini kita bisa mengolah beberapa data. Sebenarnya ada beberapa data yang harus kalian kuasai ya. Kenapa? Karena pernah kelihatan di OSCE ya. Yang harus bisa kalian kuasai apa? Kalian harus bisa menghitung ini. Hitung volume pembuatan fase gerak. Ya, yang ini nih. Kalian harus bisa ya menghitungnya. Jadi kalau nggak salah kemarin waktu praktikum gitu ya, waktu praktikum juga sudah kalian lakukan dan sudah bisa menghitung gitu ya. Jadi in case ada yang terlewat gitu atau yang belum paham banget caranya, di sini ada ya, sudah saya kasih contohnya. Jadi, nah misalnya ini contohnya ya, fase gerak yang kita pakai apa? Etil asetat berbanding metanol berbanding amonia. Nah, tolong diingat kalau untuk fase gerak, untuk KLT harus selalu pakai yang pro analisis, ya nggak boleh pakai yang teknis, harus yang murni ya. Jadi pakai yang pro analisis kalau untuk fase gerak ya. Jadi yang inilah pakainya pro analisis. Nah, untuk etil asetat metanol amonia ini dia perbandingannya berapa? Perbandingannya adalah 85 banding 10 banding 5. Ya, volume per volume. Kenapa volume per volume? Karena semuanya dalam bentuk cairan, ya, bentuknya larutan. Nah, jadi misalnya nih, misalnya besok kalian tanyakan, jika ingin dibuat fase gerak dengan komposisi ini sebanyak 250 mili, perbandingannya begini, maka si pelarut A berapa yang kalian ambil?
Larut B berapa, amonia berapa. Saya yakin kalian udah bisa ya, di praktikum udah bisa semua, tapi ini recall dikit ya. Nah, jadi kalian jumlahin dulu semuanya ini berapa ya, 85 tambah 10 tambah 5 berapa, semuanya ada 100 ya. Dan perlu kalian ingat, kalian nggak boleh nih mengira-ngira gitu ya, oh ini pasti fase gerak itu pasti 100% semuanya, enggak ya. Jadi ada kasus itu fase geraknya sampai dengan 110% gitu ya. Jadi 85 berbanding 20 banding 5 gitu, ada yang begitu ya. Jadi kalian hitung ulang deh hati-hati ya. Jadi totalnya nggak selalu 100 yang begini-begini ya. Nah, jadi kalian lihat nih, misalnya sekarang, oh hitunglah etil asetat berapa. Nah, etil asetat adalah jumlah perbandingan etil asetat yaitu 85 bagian per 100 bagian. 100 bagian itu berarti total semuanya gitu ya, dikali volume yang akan dibuat. Kalau volume yang dibuat adalah 250, ya berarti dikali 250. Kalau misalnya volume yang dibuat adalah 10 mili, berarti dikali 10 mili. Nanti kalian akan dapatkan etil asetat, metanol, dan amonia masing-masing berapa. Itu ya. Itu terus kalian ingat ya yang ini karena sudah pernah nih kelihatan ya. Jadi hampir setiap kali OSCE itu selalu ada KLT ya, ada yang mengerjakan KLT-nya, ada yang hitung-menghitung ya, termasuk menghitung resolusi. Maka tadi saya tegaskan resolusi itu apa. Oke ya. Kedua ada RF ya. Ini perhitungan pertama yang ada di KLT gitu ya. Berikutnya ada RF. Nah, untuk RF, biasanya RF yang dikasih tuh RF-nya yang manual gitu ya. Nggak mungkin kalau kalian OSCE itu dikasih RF yang udah jadi, kayak contoh di WinCat tadi ya. Pasti dikasihnya itu adalah RF yang belum jadi. Jadi misalnya, kalian harus definisikan dulu ya RF itu dari mana ke mana ya. Jadi RF itu adalah jarak tempuh senyawa kalian, dalam hal ini misalnya ini yang senyawa. Kalau di sini saya buatnya standar paracetamol gitu ya. Standar paracetamol itulah yang ini, yang warna kuning misalnya ya, yang ini. Yang ini paracetamol ya. Jadi paracetamol ini dia berangkatnya dari mana? Misalnya ya. Agak lemot nih dia. Nah, jadi RF itu yang mana? Pertama kita definisikan dulu jarak tempuh pelarut gitu ya. Jarak tempuh pelarut yang mana? Jarak tempuh pelarut telah dari sini ya, bukan dari bawah. Jarak tempuh pelarut telah dari tempat kalian menotolkan. Ya, misalnya dari sinilah 1 cm. Dari sinilah 1 cm. Ini platnya panjangnya 10 cm. Maka jarak tempuh pelarut telah ini ya, 8 cm. Ya, dikurangi 1 dari bawah, dikurangi 1 dari atas. Kalian berhenti elusinya di sini. Kalian mulai elusinya di sini. Kalian mulai elusinya di sini sih ya. Jadi si pantat plat itu menyentuh fase gerak, tapi sampel kalian kan totalkan di sini. Jadi fase gerak itu baru akan bertemu sampel kalian di titik ini. Ya. Jadi jarak elusi adalah ini. Jarak tempuh pelarut adalah ini sampai dengan ini. Ini adalah 8 cm. Ya. Kemudian jarak tempuh sampel yang mana? Adalah dari sini menuju ke sini. Atau dari sini menuju ke sini. Dari sini menuju ke sini, dari sini menuju ke sini, dari sini menuju ke sini. Ya, itu jarak tempuh sampel. Jadi RF adalah jarak tempuh sampel ya per jarak tempuh pelarut. Ya, jadi jarak tempuh spot per jarak tempuh pelarut. Kalau sini jarak tempuh pelarutnya saya buat berapa ya? Saya buat 8 kalau nggak salah. Ya, jadi itu adalah nilai, nah ini, jarak tempuh pelarut adalah 8. Ya, jarak tempuh spot, ini, itu. Ya, maka berapakah RF-nya? RF-nya adalah si jarak tempuh spot per jarak tempuh pelarut. Ya, jadi si ini dibagi ini bagi ini. Udah itu aja. Dapatnya 0,81 kalau RF. Ya, tapi kalau besok dihitunglah HRF, maka kalikanlah dengan 100. Ya, jadi kalau HRF sama dengan itu, HRF itu adalah RF dikali 100. Ya. Jadi ini adalah ini, kalian kalikan dengan 100.
Jadi dapatnya sekian. Ya, ini sebenarnya masih ada ini nih, 2 angka di belakang koma, ya ada 4 angka di belakang koma nih, 8125 sebenarnya ya. Yang kemarin saya setting jadi 2 angka di belakang koma. Jadi segini ya. Ini sama nih. Ini ya. Jadi itu RF ini selalu ada di OSC. Jadi kalian inilah kelihatannya sepele gitu ya, cuman jangan sampai lupa lah ngitungnya gimana ya. Oke. Kita next ya, kita ngitung resolusi nih sekarang ya. Kita ngitung resolusi. Nah, resolusi tadi saya bilang ya, itulah keterpisahan puncak satu dengan puncak yang lainnya. Ya, puncak yang berdekatan. Jadi resolusi itu kalian nggak mungkin menghitung antara ini sama si ini. Ya, kenapa? Karena hanya yang berdekatan, yang benar-benar di sebelahnya saja. Ya, jadi antara si ini dengan si ini, atau si ini dengan si ini, atau si ini yang kecil ini dengan si ini. Itu kita hitung sebagai resolusi. Ya, untuk rumusnya itu gimana? Nah, untuk satu puncak ini kalian harus tahu di sini ada namanya start RF, ada maksimum RF, ada NRF atau RF awal, RF puncak dan juga RF akhir. Ya. Jadi untuk si paracetamol RF awalnya start RF-nya berapa? Misalnya ini RF awalnya lah 0,7. RF puncaknya adalah 0,73. RF akhirnya adalah 0,75 ya. Jadi nanti hitunglah si RS itu sebagai berikut ya. RS itu adalah 2 dikali RF senyawa 2 dikurang RF senyawa 1. Ya, jadi inilah RF senyawa 2 dikurang RF senyawa 1. Ini adalah RF maksimumnya ya. Berarti adalah si ini ya, si RF ini, RF maksimumnya si IBP dikurang RF maksimumnya si PCT ya, per W2 plus W1. W2 adalah si N IBP dikurang S EBP ditambah EPCT dikurang dengan SPCT. Pokoknya yang kedua, ini puncak 1, ini puncak 2. Ya, berarti kalau sini adalah TR2, maka itu maksudnya puncak maksimum IBP. Kemudian TR1 itulah puncak maksimum si PCT, ya, berarti si MM ini, ya, dikurangi. Kemudian kalau W2, kita definisikan dulu ya, W2. W2 inilah luas, apa ya, jarak RF gitu ya, berarti si E dikurang si S, ya, jadi kayak selisih antara S sama E gitu ya, selisih antara E sama S itu adalah W. Ya, jadi kalau selisih E dan S-nya si IBP itulah W2, selisih si E dan S-nya si PCT adalah W1. Ya, jadi si ini dikurang si ini. Ya, gitu. Dapatlah kalian nilai RS ya. Nilai RS-nya nih. Misalnya contohnya ini ya, udah saya hitung. Nah, jadi ini 1,83 hasilnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa si PCT sama IBP ini dia terpisah dengan baik ya, karena sudah di atas 1,5 atau di atas 1,0 ya. Tergantung dari pustaka yang diberikan ketika kalian OSC. Kalau di OSC-nya di situ jangan pakai teori kalian gitu ya, jangan pakai oh Bu Nova dulu ngajarnya 1,5 gitu, padahal nanti kalian di OSC pustakanya dikasihnya 1,0 gitu. Jadi ada data nanti 1,2 misalnya resolusinya, nanti kalian jawabnya tidak terpisah gitu, karena Bu Nova nyuruhnya 1,5. Nah, padahal di pustaka OSC kalian itulah dikasih dia terpisah kalau di atas 1,0 gitu. Berarti kalau 1,2 kalian dapat di OSC, berarti dia sudah terpisah kesimpulannya. Ya, jadi jangan pakai yang 1,5. Jadi kalian sesuaikan yang ada di lapangan nanti. Kalau misalnya pustakanya ada sudah ditentukan, kalian pakailah data yang ada di pustaka gitu ya. Tapi pasti antara 1 sama 1,5 gitu. Kalian lihat aja di pustaka dipakainya 1 apa 1,5. Kalian ikutin pustaka yang di OSC gitu ya. Jangan di pusakanya ada 1 nih, tapi kalian oh enggak bukan 1 nih, kata Bu Nova 1,5 gitu. Jadi saya nggak ikut yang pustaka yang di OSC deh misalnya gitu, jangan ya, kalian utamakan dulu pakai pustaka yang di OSC karena memang ada beberapa versi gitu ya, ada yang bilang RS itu 1,0, di atas 1,0 udah terpisah,
atau ada juga yang 1,5 itu terpisah. Tapi kalau saya penelitian biasanya gitu ya, kita makainya yang di atas 1,5. Karena kalau dari lapangan gitu ya, hasil yang kita peroleh 1,5 baru bagus ya. Kalau 1,0 itu masih agak mepet. Oke, berikutnya kita punya penetapan kadar sekarang ya. Nah, penetapan kadar itu kita kalau KLT pasti selalu menggunakan si kurva regresi linier. Ya, jadi kita buat konsentrasi dari standar ibuprofen dan juga dari standar paracetamol. Ya, jadi kita buat standar ibuprofen, kita buat konsentrasinya 100 sampai 2000, nanti AUC-nya masing-masing berapa, dapat nanti kesamaan regresi linier gitu ya. Misalnya contoh nih kita plot ya. Tapi ingat ya adik-adik, kalau OSC itu kalian nggak pakai Excel, kalian makainya kalkulator. Jadi dari sekarang belajarlah buat kurva regresi linier pakai kalkulator. Ya, kalkulator yang setara dengan Casio lah gitu ya. Biasanya dikasih tahu kok kalau panitia OSC itu pakai kalkulator Casio tipe berapa gitu. Ya. Oke, misalnya contoh ya. Nah, tapi biasanya sih jarang juga ya kalian suruh ngitung sendiri kurva regresi liniernya, biasanya udah disiapin tuh. Kalau OSC itu udah ada di lembar soalnya itu, di lembar kerjanya. Jika diketahui persamaan regresi liniernya adalah sebagai berikut, udah dikasih kalian persamaan liniernya, kalian tinggal ngitung konsentrasinya berapa. Biasanya gitu. Ya, karena akan makan waktu nggak cukup 10 menit rasanya. Oke, Dede, ini adalah contoh perhitungan kadar ya, kadar dari praktikum yang kita kerjakan. Ya, jadi misalnya nih saya pakai contoh 1 gitu ya. Kemarin itu yang paling bagus adalah di pH 2,4 kalau perhitungan dari Henderson-Hasselbalch gitu ya. Jadi dua-duanya mau ibuprofen, mau paracetamol, dua-duanya di pH 2,4 dapat perolehan itu banyak ya. Jadi bentuk tidak terionnya atau bentuk bebasnya atau dalam bentuk fase organiknya dia lebih dari 90%. Itu kalau dari perhitungan Henderson-Hasselbalch adalah di pH 2,4. Ya. Nah, jadi bagaimana cara kalian mengerjakan kemarin? Cara kalian mengerjakan kemarin adalah misalnya ditimbang sampel setara dengan, ya kalau nggak salah ditimbang sampel setara dengan 100 mg senyawa yang paling kecil kadarnya. Kemarin tuh sediaan kalian lah sediaan yang mengandung ibuprofen dan paracetamol. Ya, di mana sediaan kalian itu pasti paracetamolnya lebih besar pada ibuprofennya pasti, karena dosis paracetamol lebih besar pada dosis ibuprofen. Jadi kemarin kita pakai patokannya lah si ibuprofen karena dia lebih kecil kekuatannya dalam sampel yang kita miliki. Ya, jadi ini contohnya adalah ditimbang sampel setara dengan 100 mg ibuprofen. Lalu yang Vortex ya, tapi kemarin kalau yang corong pisah itu ditimbang sampel setara 500 mg ibuprofen. Ya, beda-beda. Kenapa ada perbedaan antara si Vortex dengan si corong pisah? Karena kalau ketika kalian Vortex kemarin, dia volume sampel yang kalian Vortex itu lebih sedikit gitu ya volume sampelnya. Jadi pengencerannya lebih kecil. Jadi kadarnya juga bisa lebih kecil ya. Jadi tidak banyaklah dia terencerkan, 100 mg ibuprofen cukup. Tapi kalau corong pisah kemarin dia pengencerannya banyak karena volumenya lebih banyak dibandingkan dengan Vortex ya. Karena untuk memenuhi rongga corong pisah kita membutuhkan volume sampel dan juga pelaut yang lebih banyak sehingga pengencerannya lebih banyak. Jadi kita pakai ibuprofen yang lebih banyak ya supaya bisa teridentifikasi tetap. Ya, kemudian ditambahkan dapar 2 mili, ditambahkan asam asetat 4 mili, kemudian ditambahkan pelarut sekian mili gitu ya. Di mana apa sih pentingnya kita tahu mili-mili ini? Mili-mili ini nanti akan menentukan berapa pengenceran kalian gitu ya. Kalau di sini totalnya adalah 6 mili fase air ya. Kemudian kalian dapatkanlah begini jadinya konsentrasinya begini, breakdown-nya saya sudah breakdown-kan. Nanti kalau mau lebih ininya saya kasih di Excel-nya, silahkan kalian pelajari lagi angka-angka ini ya. Kemudian ditimbang setara, oh ini sudah ya. Jadi di sini nanti kalian bisa menghitung. Ini contohnya cuma si ibuprofen ya. Saya kasih ibuprofen aja. Nanti silakan kalian hitung yang paracetamolnya. Ya, paracetamol dengan cara yang sama berapa kalian dapat akhirnya. Kalau sini kan dapat nih ya, dapatnya 250 nanogram harusnya. Gitu ya. Kalau paracetamol bagaimana?
Jadi ini adalah angka-angka yang kita gunakan untuk merunut ulang gitu, merunut ulang. Jadi pada sampel kalian kandungan ibuprofen sama paracetamolnya jadi berapa? Gitu. Ya, jika pengenceran sebagai berikut, kemudian yang kalian totalkan di plat KLT adalah sekian mikroliter. Ya, nanti silakan kalian cari lagi apa namanya ini ya apa tracing perhitungannya ke atas. Kemudian untuk pengukuran penetapan kadarnya begini ya, sebenarnya di lapangan kita menetapkan kadar sebagai berikut. Ya, berarti kalian dapat kadar teoritis, ini kadar teoritis. Ya, ini kadar teoritis berdasarkan perhitungan. Jadi ketika saya menimbang sampel yang setara dengan 100 mg ibuprofen dengan pengenceran sekian, karena dilarutin ya, kalau dilarutin berarti kan dia mengencer gitu ya. Apa terencerkan lah si 100 mg ini, berarti kan tidak 100 mg lagi. Tapi dia menjadi berapa miligram per berapa mili gitu ya. Kemudian dengan proses ini kalian perolehlah begini ya. Kemudian ternyata pada di akhir kalian totalkan di plat KLT harusnya kadarnya lah sekian 250 nanogram harusnya ya. Ini secara teoritis, cara perhitungan teoritis kalian. Berarti dalam plat KLT kalian harusnya ditemukan sebanyak 250 nanogram ibuprofen ya. Tapi setelah proses KLT berlangsung, ternyata kalian dapatnya adalah hasilnya begini. Dulu nih, ya. Ingat ya, yang ini adalah si teoritis, yang ini adalah yang praktek. Dari hasil praktek, kalian dapatlah itu, tetap dulu ada ya. Oh, salah. Oke, jadi dari praktikum yang dilakukan, si standar dapatnya begini segini nih AUC-nya dari hasil KLT yang tadi ya, puncak yang biru-biru itu dapatnya kalian begini nih. Kalian plotting lah itu standar ya. Standar si ibuprofen kalian plotting, dapatlah kalian persamaan regresi ini ya. Dari persamaan regresi ini kalian masukin angkanya ini ya. Misalnya ini masuknya sebagai Y berarti ya. Berarti kalian akan peroleh kadar vortex atau X. Jadi nilai si Y ini kalian masukkan ke dalam Y di sini ya. Jadi Y-nya di sini kita ganti. Berarti kadarnya menjadi ini dikurang 889,49 dibagi 4,2181. Ya. Ini juga berlaku terhadap si ini. Nah, kalian dapat nih, ya. Kalian dapatlah hasil ini. Hasil ini, kalian dapat hasil ini secara praktek. Kalian sedangkan teoritisnya sekian. Kalian dapat sekian. Maka berapakah kandungan ibuprofen yang terkandung di dalam sampel kalian? Berarti kandungannya adalah si praktek berbanding si teoritis itulah 250 kalian kali 100. Tidak sekian. Ya. Ini untuk yang vortex nih ya. Nah, ini. Dengan cari ini di farmakope ya. Di farmakope kalian cari, masuk nggak dia rentang konsentrasi si tablet
tablet ibuprofen ya. Misalnya rentang tablet ibuprofen lihat tidak kurang dari 99,5 dan tidak lebih dari 101% misalnya. Kalau gitu bunyinya di monografinya tablet ibuprofen maka ini masuk ya. Berarti dia memenuhi kemudian memenuhi kadar farmakope gitu ya. Tapi kalau di bawah ini atau di atas di atas 1 atau di bawah 9,5 berarti tidak memenuhi syarat farmakope. Itu kesimpulannya. Berarti ya dari yang kalian kerjakan. Tapi balik lagi, sebenarnya praktikum ini mau bandingin juga gitu ya, bandingin antara vortex sama pH sekian ada berapa pH kemarin ya, kalau nggak salah ada 3 atau berapa gitu ya. Itu kalian bandingkan mana yang paling banyak perolehan si ibuprofennya dan paracetamolnya ya. Jadi yang mana perolehan besar, berarti koefisien partisi paracetamol dan ibuprofen paling besar adalah di pelarut organik tersebut dan pH tersebut. Itu sebenarnya ya tujuan dari praktikum yang kalian lakukan untuk ibuprofen dan paracetamol dengan KLC ini. Ya, nanti silakan deh kalian baca-baca lagi ya. Ya kalian pakai lagi aja Excel-nya ini nanti saya kasih ya. Di sini ada lagi nih sebenarnya perhitungannya, cuman ini agak ribet untuk kita bahas lagi ya. Jadi silakan aja kalian lihat lagi di sini. Oke, ada pertanyaan dulu, Dede. Untuk pengolahan datanya ini agak lama